Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kama annahu la syarika lahu fir rububiyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ulama'il amilin waj'al a'malana khalisan liwajhikal karim. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Namirah, arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat sehatul afiat, terlebih adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam itu kita membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam itulah kemudian kita berada di majelis yang mulia ini. Kita melangkahkan kaki kita ya, di tengah malam yang gelap ya, gulita ya, berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita berharap jalan atau langkah kita ke masjid di waktu gelap, baik di isya ataupun di salat subuh, mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, basyiril musya'ina fil zulami anna lahumun nurut tam anna lahum nurut tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Musya'in fi dzulam, berjalan di kegelapan malam tentunya bukan untuk yang lain ya, bukan untuk urusan dunia, tetapi dia jalan maksudnya adalah ke masjid-masjid Allah, sholat isya, sholat subuh ya. Walaupun kebanyakannya sekarang sudah terang juga karena lampu gitu kan, tetapi tetap dia adalah dalam kegelapan. Anna lahumut nurut tam, bahwa mereka nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Di dalam akidah kita yakin bahwa nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, ada kondisi di mana seluruh manusia mengalami kegelapan. Ada zulumat ya, ada satu kegelapan yang amat sangat gelap ya, hitam pekat. Ini adalah madunal qantarah ya, sebelum
sebelum sirat, sebelum jembatan yang akan kita melintasi di sana. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita mesti melewati jembatan tersebut. Jadi sebelum melewati jembatan kita akan dihadapi dengan kegelapan yang amat sangat gelap dan kita membutuhkan cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang cahayanya bisa menerangi ufuk, ya, berarti terang betul. Ada yang cahayanya hanya sebatas buat dirinya. Ada yang cahayanya ya, sebesar ya, jempol kakinya. Na'udzubillah, ada kemudian orang yang mengaku beriman, dia diberikan cahaya lalu kemudian lama-lama redup dan mati. Inilah yang kemarin kita sudah pernah bahas, yaitu cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafikin, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang munafikin, yang mana mereka mengganti cahaya iman di dunia ini dengan kekufuran. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di dunia dia ganti cahaya iman dengan kekufuran, nanti di akhirat Allah matikan cahaya mereka sehingga mereka tidak bisa atau hidup dalam kegelapan, dan sementara mereka harus melintasi sirat sehingga kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas langkah-langkah kita karena keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu Isya dan di waktu subuh. Ikhwani fillah arsyadakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada ayat 23 dan 24 dari suratul Baqarah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa in, dan jika, kuntum, kalian, ya, kalian di sini adalah orang-orang yang di dalam ayat sebelumnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, ya, yaitu kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Wa in kuntum, jika kalian fi raibin, di dalam keraguan yang begitu dahsyat, keraguan yang membuat hati menjadi gundah gulana, itu raib. Bukan hanya sekedar keraguan biasa, tapi raibin ini adalah keraguan yang membuat jiwa menjadi berontak. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu, mimma, terhadap nazzalna, terhadap apa yang nazzalna, kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jika kalian ragu terhadap Al-Qur'anul Karim, fa'tu, maka datangkanlah, maka buatlah. Ini perintah bukannya pada babnya. Maksudnya pada babnya apa? Kalau perintah pada babnya itu adalah wajib dilaksanakan. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah adalah wajib. Tapi ini bukan perintah lil wujub, Pak. Ini bukan pada babnya. Fa'tu, maka datangkanlah, maksudnya tantangan. Silahkan Anda mendatangkan. Ya, ini bagi yang ragu. Fa'tu bisuratim mim mithlihi, maka datangkanlah satu surat mim mithlihi, yang semisal surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, wad'u, dan serulah, panggillah, ajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian, penolong-penolong kalian, min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar terhadap tuduhan kalian, terhadap keraguan kalian, tuduhan kalian bahwa Nabi Muhammad mengadakan atau membuat-buat surat atau membuat-buat kitab. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa in lam taf'alu, maka jika lam taf'alu, kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan selamanya kalian tidak bisa melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kalian akan api neraka, allati, yang mana, waquduha, bahan bakarnya, waqud, bahan bakarnya, an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Uiddat, telah dipersiapkan, lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Bapak sekalian rahimakumullah, ayat-ayat ini atau dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya, ayat yang kemarin kita bahas sebelumnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan yang menciptakan kalian. Yang kalian sembah harusnya hanyalah Tuhan yang menciptakan kalian. Jangan kalian menyembah selain Tuhan yang telah menciptakan kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan larangan untuk melakukan kesyirikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat 23 dan 24 ini akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk penjelasan, kalau kita lihat di mana ada penegasan tentang kerasulannya gitu kan? Ya, mana ayatnya? Kita lihat kembali. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, di mana bentuk penegasan kerasulannya? Ya. Bentuknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala.
kitab yang turun ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang kafir itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa telah diwahyukan kepadaku begini dan begitu, dibacakanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menuduh Nabi Muhammad membuat-buat ayat tersebut. Banyak ayat ya yang mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan akan tuduhan mereka orang-orang kafir. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan iftarahu, bahwa Muhammad itu mengada-ngada, ngarang-ngarang ya. Jadi mereka menuduhnya banyak ya. Ya menuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Jadi Nabi Muhammad itu tukang sihir karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, itu hati yang tadinya mati, hati yang tadinya kafir langsung berubah 100% menjadi iman, dan itu tidak sedikit. Ya, yang kita dengar bagaimana kisahnya masuk Islamnya Umar bin Khattab yang paling fenomenal ya kan, bersemangat mau membunuh Rasulullah. Mau kemana wahai Umar? Saya mau cari Muhammad, karena dia telah mengacaukan pemikiran, keyakinan orang-orang kampung kita kan gitu. Jangan langsung sana dulu. Itu loh saudara kamu, saudarimu Fatimah sudah ngikutin. Makin garang, makin beringas. Tapi kemudian setelah dibacakan ayat Al-Qur'an, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Subhanallah. Luluh, tunduk, kemudian diam, kemudian bertanya, apa yang kamu baca? Beritahu pada saya. Oh enggak, kamu masih musyrik, nggak boleh pegang lembaran ini. Jadi bagaimana? Akhirnya suruh masuk Islam Pak. Allahu Akbar. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Dan kisah ini bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terus hari kiamat akan ada orang yang kemudian tadinya tidak beriman berubah 180 derajat menjadi beriman dikarenakan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang musyrik, wa in ahadum minal musyrikin, satu orang musyrik, istajaraka, minta perlindungan kepadamu untuk tinggal di kampungmu, tinggal di negeri Islam, tinggal di kampung Islam, tinggal di masyarakat Islam, minta perlindungan. Inilah kemudian menjadi peraturan di dalam dunia internasional. Kalau orang masuk ke Indonesia kan pakai jaminan, Pak. Siapa yang menjamin? Saya selalu ngurus orang Mesir ini mesti dibikin jaminan. Kita yang jadi jaminan gitu ya. Menjamin, ada yang menjamin. Ada nanti namanya mustakmin, ada mustajir ya, orang yang minta jaminan. Kalau dijamin sama satu orang muslim, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ini dalam Islam. Dia harus dihormati. Satu orang muslim memberikan jaminan, maka ibarat semuanya memberikan jaminan. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, maka berikan jaminan dia, silakan dia masuk, silakan dia tinggal, silakan dia mau berdagang mungkin di negeri Islam, hatta yasma'a kalam Allah. Jadi tujuannya bukan hanya untuk berdagang, tapi yang paling penting disebutkan oleh Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar firman Allah.
bacakan Al-Quran. Ya. Dan memang ya, negerinya kaum muslimin itu ya penuh dengan bacaan Al-Quran, bukan hanya di masjid. Jadi setiap rumah itu mengeluarkan suara-suara bacaan Al-Quran. Jadi para sahabat itu rumahnya ya bersaut-sautan bacaan Al-Quran. Makanya bacaan Al-Quran itu disuarakan laki-laki, supaya yang lain dengar. Di jalan dengar, Masya Allah, kita di jalan dengar sini bacaan Al-Quran, sana bacaan Al-Quran, sana, Masya Allah. Tapi bukan kaset Pak, kita. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan berapa banyak orang yang terpengaruh, berubah 180 derajat. Kalau kita kemudian baca Al-Quran, kemudian tidak disengaja ada orang yang kafir lalu kemudian mendengarkan bacaan kita, lalu kemudian Allah buka pintunya untuk kemudian dia masuk Islam, apa kata Rasulullah? Ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada seseorang melalui perantara kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan onta merah. Ya, onta merah ini apa? Ya, Ferrari yang merah lah Pak. Ya, Lamborghini yang merah gitu kan. Ya, artinya mendapatkan ya hadiah berupa kendaraan yang paling mewah itu. Ya, untuk kita kemudian bisa memberikan petunjuk kepada orang, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang melalui perantara kita, itu lebih baik daripada kita mendapatkan onta merah. Masya Allah. Dan begitulah pengaruh Al-Quran. Makanya kemudian mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai sihir, tukang sihir Pak. Ya kan? Karena yang dibacakan adalah firman Allah. Ini baru mendengarkan bacaannya. Bagaimana kalau kemudian menyelaminya, memahaminya? Ya. Bisa jadi ada ungkapan, ucapan, ya, yang menyihir kita. Tapi dia adalah sesungguhnya kalam tafih, perkataan yang tidak ada maknanya, omong kosong. Apa coba itu Pak? Ada perkataan yang menyihir kita, tapi sesungguhnya dia adalah nggak ada maknanya, bahkan mungkin mengandung maksiat. Nyanyian itu loh Pak, menyihir kita. Kalau kita dengar nyanyi itu kan kaki goyang-goyang, kepala goyang-goyang, iya kan? Kalau dengar nyanyian itu kan kepala goyang-goyang, kaki goyang-goyang, ya mungkin bahasa Inggris nyanyiannya atau bahasa apa kita nggak ngerti, tapi kepala kok goyang-goyang ya, kaki kok goyang-goyang gitu kan, itu sihir juga itu Pak. Padahal isinya apa? Bisa jadi adalah ya kata yang tidak bermanfaat, ya sama sekali tidak bermanfaat, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, ya, dapat mempengaruhi pengaruhnya yang sangat dahsyat. Kemudian mereka menuduh Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir. Tidak hanya itu, mereka menuduh juga bahwa Nabi Muhammad SAW belajar dari orang sebelumnya atau ngarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Am yaquluna iftarah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bahwa apa yang ada pada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, kami turunkan kepadanya. Itu bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Itu adalah benar apa yang kami turunkan. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya isinya adalah benar-benar merupakan kebenaran dari Allah, bukan karangan. Maka Allah tantang ini. Ya, bagi yang ragu kalau itu memang perkataan dianggap adalah perkataan Nabi Muhammad, maka silakan, karena sama-sama manusia. Anda sama-sama manusia. Ya kan?
Seharusnya kalau sama-sama manusia harusnya bisa. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal di tengah-tengah kaum kafir Quraisy ketika itu adalah ummi, dan sampai beliau wafat pun beliau adalah ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti rasulan nabiyyal ummi, rasul nabi yang ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nabiyil ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Rasulullah SAW bisa membaca dan menulis, berarti tuduhan orang kafir benar. Oh, ini bisa dibaca, dia membaca dari kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Tapi Rasulullah SAW memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sampai akhir hayatnya. Tapi bukan dengan begitu kemudian umat Islam diperintah untuk tidak bisa membaca dan menulis. Enggak, pertama kali wahyu yang turun adalah Iqra, bacalah. Justru Islam itu yang kemudian mendorong kita untuk mempelajari, belajar, membaca, menulis, terus kemudian mengembangkan. Dan sumber ilmu adalah di dalam Al-Quran. Hatta urusan ya, alam semesta ini juga sumbernya adalah Al-Quran. Dan ya, ulama-ulama ya terdahulu kita itu sudah memunculkan ya disiplin-disiplin ilmu kauni, ilmu eksak itu mereka dapatnya dari Al-Quran, kemudian ditiru oleh orang-orang barat. Jadi Rasulullah SAW ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Dari mana dia dapat ini? Sementara mereka orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu adalah ahli sastra, ahli bahasa. Ya, ucapannya begitu indah. Jadi ucapan di tengah-tengah mereka dulu ya merupakan suatu kebanggaan. Ya, dan itu pun sampai sekarang. Kalau orang itu bahasanya adalah bahasa yang begitu indah, mesti kita juga mengangkat jempol, kan begitu Pak. Sampai sekarang yang namanya ucapan itu, rangkaian kata itu menjadi sihir tersendiri. Sebagaimana dalam hadis, wa inna minal bayani la sihrun. Sebagian daripada bayan, ungkapan itu ada sihir. Coba kalau ada orang yang ceramah gitu kan, ceramahnya itu ya betul-betul seperti singa podium lah, ya nggak putus-putus ceramah wah gitu kan, ya. Kemudian isinya juga betul-betul menggetarkan jiwa. Itu kita betul-betul melongo. Dia keluar busa juga, mungkin dia di depan kehujanan nggak berasa itu Pak. Ya kan? Ada yang begitu Pak. Ada itu. Ya. Ya. Ya kalau kita kan di sini ngaji kadang diem kadang. Ya, ada kan penceramah tuh, masya Allah, itu betul-betul seorang singa podium ya. Nah itu ya. Memang seperti itu sampai sekarang. Ya. Nah dulu ya syair sampai sekarang pun sama. Ya, ungkapan-ungkapan itu. Tetapi di tengah kehebatan mereka bisa merangkai kata yang indah. Ya, pembesar kafir Quraisy yang memang ahli dalam hal ini, ya, yaitu siapa sahabat? Astaghfirullahaladzim, pembesar kafir Quraisy maksud saya ya, Al-Walid bin Mughirah atau siapa saya lupa ya, kafir Quraisy ya, dia ahli dalam syair itu, disuruh untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, kemudian disuruh untuk coba kamu bikinlah tandingannya. Oh, kemudian dia dengerin, dia perhatikan ya, dengan seksama, dia orang Arab gitu kan, paham lah, dengerin, kemudian apa? Kesimpulannya ini bukan perkataan Muhammad. Jadi dia mengakui Pak. Makanya kalla innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala. Kesimpulan dia Pak, in hadza illa sihru yu'sar. Enggak bisa membuat, enggak bisa mengatakan apa-apa kecuali kemudian langsung nuduh. Ah, ini sihir saja.
selesai udah. Memang nggak beriman. Ya. Dia nggak bisa. Sebab kalau dia katakan bahwasanya wah ini memang bukan perkataan Muhammad dan ini benar ini dari Tuhannya, kan selesai. Orang semuanya akan beriman itu. Maka kata-katanya dia jaga, jangan sampai keluar kata-kata itu dia bilang udah sihir ini, selesai. Orang nggak ada yang beriman, orang nggak ada yang mau mendekat. Ya. Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum fi raibim mimma nazzalna," jika kalian ragu, maka buat satu surat. Tantangan ini sebelumnya adalah tantangan untuk mendatangkan satu Al-Quran. Nggak bisa diturunkan 10 surat di dalam Al-Quran. Nggak bisa diturunkan menjadi satu surat di dalam Al-Quran. Nggak bisa juga. Sampai ada Musailamah Al-Kadzab, ya, salah satu orang yang mengaku-ngaku nabi setelah Rasulullah SAW meninggal. Musailamah ini ketika Rasulullah masih hidup, Musailamah ini ada Pak, sudah hidup. Bahkan dia ikut mengantar rombongan kaumnya untuk bertemu Rasulullah, tapi dia jagain kudanya, jagain ontanya. Nah setelah Rasulullah SAW meninggal, dia memberanikan diri untuk mengiklankan ya kenabian dia. Nah, masyarakatnya ikut Musailamah karena ya udahlah, sono kan Quraisy, ini kan walaupun Quraisy benar tapi ini kabilah saya, walaupun dia dusta tapi saya tetap mendukung dia. Coba Pak, gitu ya. Walaupun dia ini saya tahu salah tapi saya dukung. Coba. Ya, itu ya, kaumnya Musailamah diperangi. Ya, ada ya sahabat yang kemudian dialog sama Musailamah. Ya, sahabat itu bilang, kamu sendiri tahu wahai Musailamah, sungguhnya ya perkataan kamu itu adalah tidak bermutu sedikit pun. Jadi Musailamah itu pernah mencoba untuk membuat satu surat. Ya. Ditantangin kemudian dia berani gitu kan. Dia membuat satu surat, suratnya disebut surat Katak. Ya. Karena dia mengikuti, ya ini ada surat, kan ada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Indah sekali Pak surat Al-Fil, terakhirnya lam semuanya. Ya kan? Fil. Ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahu akbar, nikmat. Nah, Musailamah Al-Kadzab bikin dia difda, wa ma adraka ma difda. Ya. Atau juga surat Al-Fil juga. Fil anfuka tawil, ya wa udhunuka kabir. Dia bilang, wahai gajah, ya mulut kamu belalai kamu panjang, telinga kamu lebar. Orang ketawa semuanya, apa ini? Ya, walaupun mungkin susunan seperti bait syair itu, tapi orang nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Orang semuanya tahu kalau begitu. Tapi makna dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, betul-betul bisa mempengaruhi dahsyatnya pengaruh daripada Al-Quranul Karim. Ya. Jadi orang-orang yang ragu akan kebenaran tersebut, maka Allah menantangnya untuk mendatangkan satu surat semisal surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia selamanya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa melakukannya sekarang, walan taf'alu, dan selamanya. Lan ini adalah litakbid, selamanya kamu tidak akan bisa. Ya. Maka apa? Seharusnya kan beriman. Walan taf'alu, kamu selamanya tidak akan bisa. Dan sampai sekarang
sampai hari kiamat nanti tidak akan bisa. Coba, ada yang punya bukti Pak? Ada yang bisa? Musailamah Al-Kadzdzab pernah mencoba, tidak bisa. Orang kafir di tengah kekafiran mereka sekarang ini, di tengah penentangan mereka akan kebenaran Al-Quran selama ini, ada nggak yang kemudian bisa menandingi Al-Quran? Ya. Coba, ada nggak kitab yang seperti Al-Quran? Ini loh, karangan John siapa gitu, Robert siapa gitu kan, ada nggak? Gak ada. Walan taf'alu, selamanya kalian tidak bisa. Maka harusnya kan beriman, ya kan? Ya, coba, ini ayat ini sebenarnya kalau kita tunjukkan kepada orang-orang yang non muslim, Anda tidak ini percaya nggak bahwa ini Al-Quran turun pada Rasul dan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perkataan Allah. Oh, enggak, itu karangan Muhammad. Oke lah kalau Anda mengatakan ini karangan Muhammad, ya. Ini ada tantangan nih. Coba kamu bikin. Oh, saya kan bukan orang Arab. Nah, orang Indonesia, orang ya sekarang cari orang Arab. Di Arab juga banyak orang kafir juga. Dan yang cerdas-cerdas juga banyak. Dan bahkan di zaman Rasulullah SAW ya orang Arabnya kurang cerdas apa? Abu Jahal itu sebenarnya Abul Hakam. Nama Abu Jahal sebelum Islam Abul Hakam, Pak. Ya, di kalangan masyarakat dia dilakobi Abul Hakam karena memang setiap permasalahan itu kembali kepada dia. Orang cerdas, Pak. Tapi nggak bisa. Ya. Oke lah, Abul Hakam bukan ahli dalam perkataan, tapi ada di sana ahli perkataan. Nggak bisa juga. Berarti menunjukkan bahwasanya dia adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya beriman. Kalau tidak beriman, fattaqun nar. Hati-hati kamu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, harusnya beriman. Fattaqun nar. Kalau tidak beriman maka takutlah kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan neraka orang-orang yang kafir terhadap Al-Qur'anul Karim, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu manusia itu sendiri, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, manusia-manusia yang kafir kepada Rasulullah, manusia yang kafir kepada kitabullah. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, dan batu, baik itu batu yang memang Allah ciptakan untuk bahan bakar neraka, atau dia adalah batu yang dimaksud adalah ya sesembahan mereka, patung-patung yang dibuat, batu yang dibuat menjadi patung, ya. Uiddat lil kafirin, yang memang telah Allah persiapkan neraka itu buat orang-orang kafir. Ya, pelajaran yang kita ambil ada 3 minimal. Pertama, bahwa ayat ini dikenal dengan ayat tahaddi, ya, ayat tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran datangnya dari Allah, kebenarannya adalah mutlak, ya, jadi kebenaran Al-Quran itu mutlak. Kebenaran selain dari Allah adalah nisbi, bisa jadi menurut kita benar, menurut orang lain tidak benar. Tapi Al-Quran, kebenaran dari Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak, tidak ada kebatilan sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun kebatilan, baik kebatilan dalam arti kata kesalahan ataupun suatu hal yang sia-sia. Gak ada sedikit pun, sekecil apapun. Sampai kalau kita belajar tentang ayat nasikh mansuh, ada ayat yang ada ayatnya tapi hukumnya mansuh. Ada ayatnya ada tetapi hukumnya mansuh, dihapus. Ini apakah nggak ada manfaatnya? Oh, ada, jelas. Ya, tidak ada yang tidak ada manfaatnya, tidak ada yang tidak ada hikmahnya.
Karena ayat ini Al-Quran tanzilum min hakimin hamid, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Karena ayat ini Al-Quran ini turun dari Al-Hakim, hakimin, zat yang maha penuh hikmah. Tidak ada sedikit pun dari ciptaannya, apalagi ucapannya, yang tidak ada manfaatnya. Dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidak ada dari ciptaanmu ini yang sia-sia sedikit pun. Ya Allah, adakan di bumi ini, ya, di langit dan di bumi ini yang sia-sia, tidak ada. Itu ciptaan Allah, apalagi kalamuhu, firman Allah ataupun syariat Allah. Firman Allah, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ya, ini kan ayatnya orang yang ditinggal mati, istri yang ditinggal mati suaminya, maka menunggu selama 1 tahun. Ini kan dihapus hukumnya dengan masa iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, hukum mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ini dihapus hukumnya dengan walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Tetapi di sana ada hukum-hukum yang lain, ya, yang ada kaitannya dengan ayat ini. Dan ayat ini kalau dibacakan dia adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak la yatil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Ya. Kebenarannya adalah mutlak, apalagi berbicara tentang ilmu kauni. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dan ketika orang-orang kafir itu misalkan, ya, atau ketika ilmuwan itu baru menemukan satu ilmu yang ada di alam semesta ini, baru menemukan satu ilmu, mendapatkan pengetahuan satu ilmu, sesungguhnya Islam sudah lama berbicara tentang itu sebelum kemudian ilmu pengetahuan teknologi ini berkembang. Banyak sekali, Pak. Ada di sana satu lajnah, ya, proyek, ya, disebut namanya proyek I'jazul Quran was Sunnah, mukjizat Al-Quran dari sisi ilmiah dan juga mukjizat sunnah dari sisi ilmiah, hadis. Ya. Sesungguhnya Al-Quran mukjizat dari seluruh macam sisinya, tapi salah satu sisi kita ambil adalah dari sisi ilmiah, ilmu pengetahuan. Banyak sekali, Pak. Seperti misalkan kemarin kita pernah bahas, ya, ternyata kan semakin orang naik ke atas, oksigen semakin sedikit, betul kan? Itu kapan ditemukannya teori itu? Semakin naik ke atas oksigen semakin dikit, ya, semakin sedikit, betul Pak ya? Betul nggak nih? Jangan saya salah kan? Iya kan? Nah, Al-Quran sudah berbicara sebelumnya. Mana ayatnya? Ayatnya adalah, ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dia, ya, untuk dia diberikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya di dalam menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan menjadikan dadanya ini sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seperti sempitnya dia kalau naik ke atas. Semakin naik ke atas semakin sempit. Kalau semakin, berarti kenapa? Kenapa semakin sempit? Semakin sesak karena nggak ada oksigen. Itu Islam sudah berbicara, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu, ya, ketika menurunkan ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terbaru lagi misalkan, ya, jadi kilat ini sunnah, yang sunnah ini Al-Quran banyak sekali. Yang sunnah hadis, ya. Kita kan yang namanya kilat itu kan tahunya ketika dari atas ke bawah, seret gitu kan. Tahu nggak kalau kilat itu ternyata balik lagi ke atas? Nggak tahu kita, kecuali kalau kita pakai kamera yang sangat detail, bisa menangkap, ya, sekian, ya. Jadi akan kelihatan tuh dengan kamera, setelah ditemukan kamera
yang begitu hebat itu ya, ternyata kilat itu setelah dia turun ke bawah dia naik lagi ke atas balik. Itu Rasulullah sudah bilang begitu, Pak. Tapi Rasulullah pakai apa dulu ya? Kan gitu, Pak. Itu wahyu. Ketika Rasulullah menyampaikan nanti di hari kiamat ada di antara kalian yang melintasi sirat, jembatan yang di atas neraka itu seperti kalbarq, seperti kilat. Ya kan kita tahu kan, kita mendengar itu, alhamdulillah kita yakini itu karena Rasulullah SAW yang menyampaikan hal itu. Ya, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang seperti kita seperti apa? Kata Rasulullah, tidakkah kamu perhatikan kilat itu ketika dia datang dan kembali? Datang iya kita lihat, tapi kembalinya itu loh, kalimat kembalinya itu yang menjadi pertanyaan. Masa sih kilat kembali? Wah, ternyata selama ini kita cuma ngelihat seret, udah selesai, jeger begitu kan, kita nggak lihat dia kembali. Itu ditemukan setelah masa-masa kita sekarang ini. Ternyata kilat itu kembali. Dan Rasulullah dari mana tahunya ya? Dari Allah yang menciptakan kilat. Ya, jadi ini tantangan. Kembali kepada ayat kita, tantangan, ayat tahaddi. Ya, bahwa kebenaran Islam adalah kebenaran mutlak. Ya, tantangannya terdiri dari 3 tantangan. Tantangan untuk mendatangkan satu Al-Quran, sebagaimana firman Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakan, jika manusia dan jin semuanya berkumpul ya ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan satu Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan bisa mendatangkan satu kitab seperti Al-Qur'an, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun satu sama lain saling mendukung ya Nabi Muhammad sendiri, ya kan? Karena ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak percaya, sekarang silahkan berkumpul satu lajnah, satu komunitas, satu kelompok, satu tim, buat semisal Al-Qur'an. Enggak ada yang bisa. Bahkan bukan hanya dari golongan manusia, jin sekalian ikut ajak sana. La in istamahatil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Surat Al-Isra ayat 388. Kemudian tantangan yang kedua adalah 10 surat seperti surat Al-Qur'an. Am yaquluna iftarah, atau kata mereka mengatakan iftarahu, bahwa Muhammad ngada-ngada ngarang Al-Qur'an ini. Qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, fa'tu bi asri suwarim mithlihi, buat 10 surat muftarayat yang sama yang kalian juga buat itu. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, ajak yang lain ya, yang kalian anggap mampu untuk melakukan hal ini jika kalian benar terhadap tuduhan kalian. Dan yang ketiga tantangannya mendatangkan satu surat sebagaimana dalam ayat ini dan ayat surat Yunus ayat 38. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratim mithlihi, ya saya enggak hafal ayatnya. Ya, seperti itu, satu surat. Tantangan satu Al-Qur'an, 10 surat dan satu surat, dan semuanya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalaupun dia, sampai pun mereka berkumpul saling bantu membantu, bahkan termasuk pasukan jin sekalipun tidak bisa. Ya, karena Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, penegasan akan mukjizat Al-Qur'an. Apa itu mukjizat, Pak? Selama ini kita tahu dengar apa mukjizat. Dan Al-Qur'an itu adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi. Mukjizat para nabi banyak, ya kan? Tapi nabi tersebut meninggal, mukjizat selesai. Tongkat Nabi Musa, kalaupun sekarang ada, misalkan kayak di Turki katanya ada tongkat Nabi Musa, ya. Ya saya nggak tahu, saya masuk ya nggak tahu juga, nggak ngelihat gitu ya. Tahu kalau seandainya kemudian bisa diambil, apakah bisa dilempar jadi ular, kemudian bisa mulai? Udah nggak berfungsi, Pak. Ya, nggak berfungsi. Yaitu berfungsinya ketika itu pun Nabi Musa juga nggak setiap saat berfungsi tongkat itu. Ya, kalau Allah perintahkan saja itulah mukjizat, tapi itu selesai. Sementara Al-Qur'an, ya, di antara mukjizat Rasulullah SAW ada berapa mukjizat Rasulullah? Ada 1000-an lebih. Ya.
Ya, baik itu makanan yang sedikit menjadi banyak, kemudian keluar dari jemari Rasulullah SAW itu air. Ya, kemudian kambing yang kurus, nggak ada susunya. Ya, ini kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diperas sama Rasulullah, keluar susunya, Pak. Kemudian setelah itu ditepuk lagi, nggak keluar lagi. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu mukjizat, tapi Rasulullah meninggal selesai. Sementara Al-Qur'anul Karim dia sebagai mukjizat khalidah sampai hari kiamat. Apa arti mukjizat itu? Kalimat mukjizat ini dari kalimat ajaza, lemah. Ajaza, melemahkan. Mukjizat berarti melemahkan. Artinya orang yang tidak percaya tidak akan mampu, tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Nah, mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah. Ya, manusia yang semisalnya tidak mampu, dan mukjizat itu khariqun lil adah, suatu perkara yang di luar dari kemampuan manusia. Ya, nanti ada mukjizat, ada karamah, dan ada tipu daya syaitan. Apa perbedaannya mukjizat, karamah dengan tipu daya syaitan? Ya, tipu daya syaitan itu bisa jadi ada orang yang mungkin bisa terbang, bisa menghilang, bisa itu. Lihat dulu. Ya, dia amalannya sesuai dengan ajaran Rasulullah enggak? Kalau enggak, ya itu namanya ya bukan mukjizat, ya. Ya, apa? Tipu daya syaitan, ya. Ya, nanti ada perbedaan dalam hal ilmu akidah itu ada. Harus kita tahu membedakan mana yang karomah, mana yang tipu daya syaitan. Karena sama-sama suatu hal yang di luar kemampuan manusia. Ya, sementara mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, ya. Mukjizat Al-Qur'an, dan sisi mukjizat saya sebutkan tadi bahwa sisi mukjizat Al-Qur'an dari semua sisi. Baik dari dari lafadznya, kata-katanya pun Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata itu sebagai mukjizat. Kata-katanya, contohnya Allah memilih ya di dalam untuk tayamum. Tayamum ayatnya gimana? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya. Sha'id. Apa itu sha'id? Ya, bukan tanah biasa. Sha'id itu adalah tanah so'ada yang bisa naik. Artinya debu. Iya kan? Debu. Ya. Jadi kata-kata itu juga mukjizat. Ya. Belum kemudian susunannya mukjizat. Belum kemudian isinya mukjizat. Semuanya dari sisi manapun adalah Al-Quran adalah mukjizat. Manusia tidak mampu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya. Jadi penegasan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, bahwa sebesar apapun penentangan dan permusuhan orang-orang kafir terhadapnya, mereka selamanya tidak akan mampu untuk menjawab tantangan ini. Dari mulai tantangan ini awal diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada satupun manusia yang mampu mendatangkan satu kitab, 10 surat atau bahkan satu surat yang semisal dengan surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Mukjizat, nggak mampu manusia. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, neraka itu benar adanya. Ya, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa annal jannata haqqun wa an-nar haqqan, ya adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan percaya bahwa surga ada hakikatnya ada, neraka juga hakikatnya ada, maka kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana min amal, apapun perbuatan dia. Nah, ada orang sekarang ini yang tidak percaya akan neraka. Ya. Itu cuma nakut-nakutin saja. Nauzubillah min dzalika. Neraka itu ada, benar adanya, dan telah Allah ciptakan, bahkan sekarang sudah ada. Ya. Karena apa? Karena Allah mengatakan uiddat, telah dipersiapkan. Kalau telah dipersiapkan berarti sudah ada. Oh, di mana? Ya, kalau tanya di mana itu kan alam gaib. Jangan sampai ke neraka, nanya di mana neraka. Sekarang nanya alam kubur di mana? Bukan di kuburan, Pak. Ini harus paham nih ya. Alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu alam barzakh. Apa itu barzakh?
Barzakh itu sekat yang tidak kelihatan. Coba surat Ar-Rahman. Barojal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzakh, ada sekat. Enggak ada di sana. Wah, ada kacanya kah? Kaca dari apa nih? Atau dari, nggak ada, barzakh yang nggak ada sekatnya, tapi kita nggak tahu. Yang jelas air di sini nggak bisa masuk ke sini, air di sini mau masuk ke sini, begini. Dan ikan juga sama, sepertinya ada sekat tapi nggak ada. Itulah barzakh. Begitu juga alam kubur, bukan kuburan. Ya, lihat coba, ada nggak? Bagaimana sih kalau disiksa dalam kubur? Lihat coba, jangan-jangan dia dililit ular dalamnya. Naudzubillah. Ini film nih sering kita lihat nih Pak. Ya. Jangan-jangan dia lagi ngopi di kuburan, bukan Pak. Ya, hakada, ya, begitu juga neraka. Ada, yakin. Ya. Tetapi kita tidak tahu di mana. Alam akhirat, alam gaib, alam gaib. Ya. Dan juga telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, artinya bahwa memang yang masuk neraka itu orang kafir. Kalau ada orang yang bertauhid, dia murni tauhidnya, walaupun imannya kecil, maka kalaupun dia masuk neraka, dia akan masuk ke dalam surga nantinya. Karena Allah mengatakan uiddat lin neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir. Orang yang beriman kecil, sekecil apapun imannya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka, ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah, di dalam hatinya ada secercah iman. Ya, karena neraka itu uiddat lil kafirin, ya. Dan mereka berada di sana dalam keadaan tersiksa, tidak akan pernah terputus sedikit pun sisa itu, dan tidak akan diringankan selamanya. Tidak ada kematian setelah itu. Naudzubillah. Dan bahar bakar neraka itu manusia itu sendiri dan batu, ya, sebagian kita sebutkan tadi, karena Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah merupakan bahan bakar jahannam, dan kalian semuanya masuk di dalamnya. Ini nanti dikecualikan ayat ini, ya, dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang disembah oleh manusia selain Allah. Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya, nah, para nabi yang disembah selain Allah, ya, mereka, para malaikat yang disembah selain Allah, mereka tidak, ya, tidak termasuk. Yang selain itu maka mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nanti ayatnya ada, ya, kecuali mereka, ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, inilah yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat 23 dan 24 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya mohon maaf ini terlalu panjang waktunya, ya, tapi mudah-mudahan dapat menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana, waj'alna waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil qur'anal 'azima rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhihaba humina wa qumumina ya rabbil alamin. Allahumma ij'alil qur'anal 'azim hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'alil qur'anal 'azim hujjatan lana 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.